Apakah ini milking? Aku akan bilang ini milking. Tapi apakah asal-asalan? Enggak. Karena ini light novel rilis pertama kali di Jepang tahun 2006. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 Karena saya minasan, sedang speak yang sebenarnya barusan dari luar rumah, barusan dari luar aku, yang sebenarnya juga tidak berencana untuk syuting video ini karena sudah ada video aku shoot, belum aku edit, harusnya tayang hari ini tapi aku undur. Yang kaget tapi juga nggak kaget sebenarnya atas pengumuman terbarunya Gintama, yang sebenarnya nggak hanya sekedar adaptasi anime barunya. Orang-orang pada heboh semua betul perkara anime barunya Gintama, tapi sedikit orang rasanya yang tahu soal voice komiknya 13, dan hampir nggak ada yang ngebahas soal project musik video dari seri 1 ini. Mari langsung kita bahas aja, silakan di like, subscribe untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa di follow Instagram Sana Speak. Sebagai sahabat cinta anime, sama-sama otaku, Gintamania, mari kita sudah mendapat, tapi ingat, jangan sampai berdebat, cukup berani sebagai penikmat dalam sesi diskusi hangat. Kita mulai dulu dari yang pertama, soal adaptasi anime barunya Gintama yang bener-bener barusan belum ada 24 jam gitu kali ya diumumkan. Bukan yang ini cuman ngeprank doang. Bukan juga yang ini cuman bercanda doang. Anime barunya ini adalah sebuah anime spin-off berjudul Sanen Zgumi Ginpachi Sensei. Tadi kan aku bilang, aku tuh kaget tapi juga nggak kaget di saat yang sama. Karena kalau kamu Gintamania dan kamu update berita, kamu tahu, dan pernah aku bikin juga videonya di shorts, kalau ada yang namanya Gintama atau no Matsuri 2023. Sebuah event, sebuah Matsuri terakhirnya Gintama yang digelar 18-19 Maret. Nah, karena event ini, belakangan ini, 3 hari belakangan ini gitu lah ya, aku tuh udah expect dan deg-degan, agak deg-deg gitu lah ya, kalau anime Gintama bakal ada pengumuman animenya lanjut kembali. Karena memang kalau berkaca dari Matsuri sebelumnya, buat yang belum ngerti, Gintama Matsuri itu kayak event, udah digelar 7 kali, isinya ada live dubbing dari para seiyu, isinya ada performance musisi yang ngisi opening sama endingnya Gintama, dan biasanya di akhir acara ada pengumuman terkait project animenya Gintama. Kamu udah nonton videoku soal aku bicara anime yang di milking? Aku udah bilang di situ, sebagai orang yang suka Gintama, sebagai Gintamania, aku berharap selesai di The Final. Gintama The Final selesai, nggak usah ada sequel-sequelan lagi, nggak usah dilanjutin lagi. Aku nggak mau seri kesayanganku berujung kayak seri-seri lain yang di milking asal-asalan, sehingga akhirnya kualitasnya nggak dijaga sama sekali. Dan ternyata harapan dan doaku itu dikabulkan, tapi tidak dengan skenario yang aku harapkan kali gitu ya. Karena ternyata animenya ada lagi, tetapi spin-off. Buat yang tidak familiar, Gintama ini kan adaptasi dari manga. Manganya punya spin-off light novel Sanen Zgumi Ginpachi Sensei, menceritakan tentang Gintoki sebagai seorang guru dan karakter-karakter Gintama lainnya jadi murid-murid di sekolahnya dia, di kelasnya dia. Skenario ini nggak asing buat yang sudah ngikutin Gintama, karena berapa kali segmen Ginpachi Sensei dijadiin penutup episode, dijadiin selingan episode, dan ending 4 sama ending 16 itu klipnya tentang Ginpachi Sensei. Semuanya rasanya tahu tentang skenario ini. Mungkin tapi yang nggak banyak orang tahu, skenario ini itu diseriusin beneran jadi light novel. Jumlahnya ada 8 volume, yang nulis itu Osaki Tomohito Sensei. Nah, kenapa aku bilang tadi harapanku itu dijabah gitu, dikabulkan, tapi tidak dengan skenario yang aku harapkan. Aku bersyukurnya anime Gintama ada lagi. Apakah ini milking? Aku akan bilang ini milking. Tapi apakah asal-asalan? Enggak. Karena ini light novel itu bukan dibikin setelah mangganya Gintama tamat. Enggak. Ini light novel rilis pertama kali di Jepang tahun 2006, barengan sama perilisan animenya tahun 2006. Jadi secara material source udah lama, bukan sesuatu skenario yang baru dibikin ketika ceritanya tamat, enggak. Jadi aku bisa yakin dan aku bisa ngomong ke kamu, secara kualitas cerita jangan diragukan, nggak bakal diacak-acak. Toh lagian, ini memang konsepnya tuh kayak, kalau yang nonton atau suka Kimetsu no Yaiba harusnya tahu Kimetsu no Gakuen. Kimetsu Gakuen apa Kimetsu no Gakuen, aku lupa. Intinya sama tuh konsepnya. Jadi cerita sekolahan, kalau di Kimetsu ini si Tanjiro, Inosuke, Zenitsu itu jadi murid. Guru-gurunya para Hashira.
Ceritanya nggak ada hubungan dengan actionnya, nggak ada urusan sama pernafasan air, pernafasan pantat, apapun itu, nggak ada urusan sama Muzan segala macam, nggak ada. Sama nanti di Gintama, ceritanya pun juga kehidupan sekolahan, ceritanya komedi, full komedi. Genrenya ini light novel komedi, nggak ada actionnya. Jadi nggak ada urusannya sama samurai-samuraian, sama Altana kek, Alkalin kek, sama Utsuro kek, nggak ada urusannya sama sekali. Jadi aku bisa yakinkan kalau kamu emang suka Gintama karena doyan dengan komedinya, maka kamu akan sama dengan aku menyukai dan menantikan penayangan animenya ini. Yang sayangnya sekarang belum ada konfirmasi tuh. Rilisnya kapan, formatnya pun apa. Dan apakah ini kembali ngeprank tamat lainnya? Jawabannya aku kembaliin ke kamu lah. Itu untuk anime barunya. Tadi aku udah singgung, di awal ada 2 project lain yang sebenarnya juga diumumkan gitu. Cuman nggak begitu rame gitu lah ya. Project yang kedua, ini sudah rilis voice comic dari manga 13, yang mana ini juga diproduksi sebagai bentuk perayaan untuk Gintama atau no Matsuri 2023 itu tadi. Kalau kamu baca dan follow Instagramku setahun lalu lah, kurang lebih setahun laluan gitu ya, aku tuh ada bikin konten yang ngebahas soal manga satu ini. Manga 13, buat yang nggak ngerti, adalah sebuah manga one shot digarap sama Sorachi Hideaki Sensei. Rilisnya tahun 2008. Ceritanya romance komedi tentang berandalan sama assassin. Berandalan, desainnya kayak Gintoki, namanya Fujieda Mondo. Si ceweknya ini assassinnya namanya Gorugo Izayo, yang desainnya nanti akan jadi referensi desainnya Shinobume. Itu udah aku sampaikan di konten Instagramku, cuman mungkin ya nggak begitu rame karena orang-orang Indonesia lebih doyan meme gitu kali ya, sama cewek-cewek mulus gitu cosplayer di feed Instagramnya. Jadi ya sudah lah, nggak apa-apa. Buat yang nggak ngerti, aku jelaskan ulang gitu kurang lebihnya. Nah, manga ini itu 2-3 mingguan lalu sama akun Twitternya, YouTube-nya Jam. Jadi Jam punya YouTube, YouTube-nya Jam punya Twitter. Twitternya itu ngasih sebuah teaser, ada 2 siluet karakter gitu ya, yang nanti katanya bakal ada pengumuman gitu. Nah, saat itu banyak orang yang mikir ini jangan-jangan si Oga sama Kuniedanya Beelzebub. Ada yang mikir kayak gitu. Cuma setelah ditelisik lagi, kok rasanya ini siluetnya punyanya si Mondo itu tadi sama si Gorugo, 2 karakter utama dari seri 13. Saat itu spekulasi banyak orang, bahkan juga nggak sedikit yang nge-DM aku gitu maksudnya, mikirnya ini manga dulu one shot, sekarang karena Gintama tamat, si Gorilla Kampret bikin manga baru, mau diserialisasiin di Shonen Jump. Kita semua udah berpikir kayak gitu, anjir, ini orang bikin romcom sekarang. Tapi ternyata diumumin tuh berapa hari lalu kalau projectnya itu bukan serialisasi manga, tapi voice comic. Jadi manga, komik, per panel dikasih dialog yang ada di mangganya itu dibacain, diisi suaranya. Sama ini buat yang demen dengan guyonannya Gintama, bercandanya Gintama, silakan dicek, sudah rilis ada 2 part di YouTube-nya Shonen Jump itu tadi. Dan kemarin sempat aku tulis beritanya, sempat aku story juga, aku agak kaget karena untuk project secuil gini doang, sependek ini doang, seiyunya yang dipilih, seiyunya yang di-hire buat si Mondo sekelas Daisuke Ono, seiyunya buat si Gorugo Izayo sekelas Hirano Aya. Kelewat niat banget ini BNP ngegarapnya sampai kayak gini. Tapi anyway, sekali lagi kamu udah bisa tonton itu videonya, meskipun tentu tidak ada subtitle Inggrisnya, apalagi Indonesia. Itu untuk project yang kedua, yang ya adalah yang tahu, segelintir orang tahu gitulah ya. Nah, yang satu ini sebenarnya diumumin beberapa jam sebelum pengumuman anime barunya Gintama. Tapi mungkin karena nggak terlalu gede banget, nggak terlalu hype banget gitu, nggak terlalu berpengaruh juga, nggak terlalu banyak yang memberitakan. Tapi menarik menurutku karena majalah Shonen Jump itu bekerja sama Sony Music, di mana mereka akan bikin project jangka panjang, bikin musik video dari anime, dari lagu-lagu ikonik anime. Tentu seri-serinya Shonen Jump gitu tapi ya. Nah, musik videonya ini nanti yang pertama dirilis itu tanggal 26 Maret besok. Ada 2 seri yang dapat. 1 Naruto. Naruto dibikin musik videonya, lagunya pakai opening 2, Haruka Kanata. Nah, satunya yang dapat music video juga Gintama. Gintama nanti bakal dibikinin music video pakai lagunya ending 5, Shura. Jadi silakan kalau nanti mau nonton, mau dengerin gitu ya, mau lihat projectnya kayak gimana hasilnya, ditunggu aja tanggal 26. Harusnya kalau per jam Indonesia gitu ya, waktu Indonesia sekitar jam 4.05-an sore.
sekitaran jam segituan. Tentu dirilisnya di YouTube-nya punya Shonen Jump, Jump Comics Channel namanya. Dan ditunggu aja nanti kedepannya ada seri-seri Shonen Jump apalagi yang dibikinin musik video. Dan itu aja untuk kali ini. Satu video dadakan aku bikin. Aku nyetir tadi di rumah langsung mikir, anjir ini kelihatannya harus aku bikin video gitu lah ya. Dan akhirnya sudah aku putuskan, sekarang aku udah selesai ini shootnya. Gimana dengan pendapat kamu? Gimana dengan respon kamu ketika ngebaca pengumuman itu tadi? Silakan taruh aja di kolom komentar. Itu dulu untuk kali ini. Silakan lihat video nonton pembahasan kali ini. Jangan lupa berkomentar, di-share dengan kalian. Dan terakhir, jangan lupa follow Instagram Soundespeak dan subscribe. Buat kalian yang mau menikmati lebih banyak konten anime dan manga dari channel Soundespeak, karena anime dan manga yang aku suka dan yang kamu suka. So, I'll see you guys on the next video. Iterasai minasan.